Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asama al-quluba min ad-dhalali wa masarib at-tafaha. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala kulli khairin wa fadlin wa ziyadah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ghamara an-nufusa bil imani was sa'adah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qudwatul musla fil hukmi wal qiyadah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina qadul ummata liriyadati was siyadah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah. Kita bersyukur karena di saat ini Allah masih memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mendatangi majelis ilmu, mendatangi masjid dalam rangka untuk talabul ilmi, untuk belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan disertai dengan keimanan, alias dia adalah orang yang beriman, seorang mukmin, maka kami akan hidupkan dia di dunia dengan kehidupan yang baik. Kami jadikan kehidupannya di dunia ini kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan akan kami balas amal perbuatan mereka di akhirat kelak bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik lagi dari yang apa yang mereka kerjakan. Balasan surga tentunya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita bahwa ketika kita menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia ini dan kehidupan yang bahagia di akhirat kelak, maka kuncinya cuma ada dua: iman dan amal soleh. Iman yang melahirkan ketaatan dan amal soleh. Amal soleh yang dilakukan yang dilandasi dengan keimanan. Maka seorang mukmin tentunya dia pasti akan berhati-hati di dalam mengarungi perjalanan hidupnya di dunia ini. Karena yang dia inginkan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang dapat diperoleh melalui agamanya. Upaya yang diupayakan, yang diusahakan melalui pedoman-pedoman agama. Maka ayat ini menjadi penting buat kita semua agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang hidup dengan kebahagiaan. Allah bimbing kita di dunia ini dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera. Maka seorang mukmin dia akan mengupayakan setiap amal soleh
setiap perbuatan baik. Oleh karenanya lawan daripada itu, ya, setiap perbuatan buruk akan menghasilkan kekacauan, kegalauan, ketidakbahagiaan, ketidaktenangan. Setiap amal buruk apapun itu yang dilakukan oleh manusia, landasannya bukan karena iman, ya, karena iman tidaklah menyuruh pelakunya melainkan hanya berbuat baik. Sedangkan tentunya ketika perbuatan buruk itu dilakukan, landasannya adalah syahwat atau syubhat. Yang beredar kebanyakan adalah syahwat. Syahwat ini bisa dikarenakan kebodohan, bisa dikarenakan ketidakpedulian, meremehkan. Maka di antara bentuk perbuatan buruk dan termasuk dalam kategori perbuatan dosa besar, meskipun kebanyakan manusia menganggapnya adalah sesuatu yang remeh, adalah dosa besar yang ke-36 ini. Tidak membersihkan diri dari air kencing. Yang perlu kita perhatikan, Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam itu agama yang sangat menjaga kebersihan, sangat memperhatikan kebersihan, karena kebersihan masuk dalam kategori amal soleh. Maka sebagaimana di ayat sudah disampaikan tadi, titik kebahagiaan atau kunci kebahagiaan itu dari dua hal, iman dan amal soleh. Berarti ya, ini menunjukkan seorang mukmin dia pasti dia akan tetap terus berusaha untuk memperhatikan hal-hal, ya, yang berkaitan dengan keimanannya, sampai-sampai ketika dia harus melakukan hajat, buang air kecil, maka seorang mukmin dia pasti akan berhati-hati terhadap aktivitasnya buang hajat. Karena Islam merupakan agama yang pertengahan di antara ajaran agama Nasrani dan juga agama Yahudi. Di kutub yang satu, ya, agama Nasrani, agama ini kurang memperhatikan atau kurang memperdulikan masalah kebersihan. Di kutub yang lain, agama Yahudi atau ajaran Yahudi mengajarkan ajaran yang kebersihan, ya, sangat berlebih-lebihan dalam masalah kebersihan. Contohnya yang sering dibawakan oleh para ulama adalah berkaitan dengan masalah boleh tidaknya berjima, ya, berhubungan suami istri ketika istri sedang dalam keadaan haid. Ajaran Nasrani itu tidak ada aturan. Ketika istri haid, ajaran Nasrani sah-sah saja menggauli istrinya dalam keadaan haid. Sedangkan di sisi yang lain, agama Yahudi berlebih-lebihan di dalam hal ini, di mana mereka, ya, kaum Yahudi ini mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhi wanita yang sedang dalam keadaan haid. Sampai-sampai seorang suami tidak boleh makan bersama dengan istri yang sedang haid, tidak mau satu rumah dengan istrinya yang sedang haid, tetapi harus dipisahkan. Jadi istrinya kalau lagi haid, intinya adalah dijauhkan, dipisahkan, karena ini adalah kotor, berlebih-lebihan dalam masalah kebersihan. Sedangkan Islam adalah agama yang pertengahan. Dalam darah haid memang terdapat kotoran, ya, najis.
Sehingga memang harus dijauhi tempat keluarnya. Yang dijauhi adalah tempat keluarnya darah haid tersebut. Sehingga Islam melarang seorang suami untuk melakukan aktivitas hubungan, ya, menyetubuhi, jima, tidak boleh seorang suami menjimai atau menyetubuhi istrinya ketika lagi haid. Tetapi bukan berarti, ya, suami harus menjauhkan istrinya sejauh-jauhnya, harus pisah rumah. Ini kan ajaran Yahudi tadi, ya, terlalu berlebihan. Ajaran Nasrani nggak punya aturan, mau haid mau enggak silahkan saja, gitu. Nggak tahu aturan memang orang agama Nasrani. Maka Islam tetap menjaga kebersihan dengan tidak boleh, ya, tidak membolehkan seorang suami menyetubuhi istrinya ketika haid, tetapi tidak berarti juga istrinya kemudian dijauhkan sejauh-jauhnya, dipisahkan, tidak. Dia tetap tinggal bersama suami, tidur bersama satu kamar, ya, satu rumah, tetapi dengan catatan tidak boleh menggaulinya. Baik, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surat Al-Mudaththir, wa thiyabaka fatahhir. Bersihkanlah diri kalian, baju kalian itu dibersihkan, disucikan. Bersihkanlah diri kalian. Nabi juga Muhammad SAW telah memberikan aturan terkait dengan masalah ini, terkait dengan masalah kebersihan. Dan tentunya kalau kita berbicara dengan kebersihan adalah yang sering kita lakukan adalah buang air kecil, buang hajat. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tanazzahu minal baul, bersihkanlah diri kalian dari air kencing, fa inna amata adabil qabri minhu, kata Rasulullah. Karena kebanyakan siksa kubur itu berasal darinya, berasal dari meremehkannya seseorang terhadap masalah ini. Ketika buang air kecil, dia tidak perhatian dengan kotorannya sendiri, ya, karena najis. Air seni, air kencing manusia itu najis. Salah satu makna daripada wasya baka fatahhir, membersihkan diri dalam ayat di sini adalah membersihkan diri dari najis dan kotoran, ya. Wasya baka fatahhir, dan bersihkanlah diri kalian. Maksudnya bersihkanlah diri kalian dari najis dan kotoran. Di antara najis atau kotoran yang wajib, ya, untuk dibersihkan adalah air kencing. Maka kalau kita setelah selesai buang air kecil, ya, buang air kencing, maka kita wajib untuk apa? Cebok, gitu kan? Membersihkan. Kita bersihkan. Karena tidak membersihkan diri dari air kencing itu termasuk dalam kategori dosa yang dianggap remeh. Padahal ini adalah dosa besar. Dosa yang dianggap remeh, tapi kenyataannya ini dosa besar. Karena nas yang menyebutkan adalah nas tentang hukuman, tentang akibat yang ditimbulkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, suatu ketika Nabi berjalan-jalan di salah satu tembok di kota Madinah, ya. Kemudian melewati pekuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada suara, ya, suara dua orang manusia yang sedang diazab. Jadi ada dua kuburan yang mana Rasulullah diperdengarkan, dapat mendengar apa yang ada di dalam kuburan tersebut. Ternyata Rasulullah mendengar suara orang sedang diazab, ya, dua orang sedang diazab di dalam kuburnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, innahuma yu'adzaban, sesungguhnya dua orang ini sedang diazab ketika berjalan bersama sahabatnya. Kemudian kata Rasulullah, wa ma yu'adzabani min kabir wa ma yu'adzabani fi kabirin
tidaklah mereka itu disiksa, mereka berdua disiksa karena sebab yang besar, karena perkara yang besar. Tidaklah mereka itu disiksa karena perkara yang besar. Amma hada, kemudian disebutkan yang satu ini, kuburan yang satu ini dia disiksa karena sebab la yastanzih minal baul. Tidak bersuci, tidak membersihkan diri dari air kencingnya. Kemudian yang satunya, kuburan yang satunya diazab karena apa? Karena yamshi bin namimah. Dia sukanya ngadu domba, jalan ke sini kasih berita yang kebalikannya, jalan ke sana kasih berita kebalikan, intinya mengadu domba. Jadi dua manusia yang ada di dalam kuburan itu sedang diazab karena sebab yang pertama tidak membersihkan diri air kencing, dan yang kedua karena sebab suka mengadu domba. Maksud daripada tidak membersihkan diri dari air kencing ini bisa jadi ketika buang air kecil dia nggak perhatian, tidak menganggap tidak peduli dengan air kencing yang keluar dari dirinya. Bisa ketika dia kencing tanpa disadari terkena dirinya atau terkena pakaiannya, dan dia menganggapnya biasa saja, tidak dibersihkan. Intinya seperti itu. Tidak membersihkan diri, bisa jadi dia memang tidak peduli dengan arah air kencingnya yang kemudian mengenai dirinya atau pakaiannya, dibersihkan, atau memang dia tidak cebok, tidak membersihkan kemaluannya setelah buang air kecil. Kemudian di dalam hadis tadi dikatakan wa ma yu'adzabani fi kabir, ya. Dan tidaklah mereka itu diazab karena sebab atau perkara yang berat. Maksudnya apa ini? Ada dua tafsiran menanggapi kalimat ini. Para ulama menafsirkan atau memberikan penjelasan. Yang pertama, ya, ada dua penjelasan. Yang pertama, wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah mereka disiksa karena perkara yang berat. Ini kan perkara yang ringan. Masa habis kalau kita kencing kena baju atau kena diri nggak dibersihkan kan ringan sebenarnya. Kenapa nggak dibersihkan gitu loh? Kan ringan itu. Tetapi dia nggak mau membersihkannya. Sebenarnya kan ringan saja. Ketika misalnya kita buang air kecil, ternyata mengenai baju kita, ya sudah tinggal dibersihkan pakai air. Bajunya ya dibersihkan, dihilangkan, atau kena tubuh kita tinggal dibersihkan saja dengan air. Ringan sebenarnya. Tetapi nggak dilakukan begitu. Ya. Dan tidak sulit untuk dilakukan. Makanya para ulama membawakan maksud dari hadis ini. Yang pertama adalah wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka itu tidaklah disiksa karena perkara yang berat. Ini perkara yang ringan gitu. Kemudian yang kedua, maksud dari kata wa ma yu'adzabani fi kabir adalah mereka menganggapnya remeh karena perkara yang tadi dianggapnya sepele, ya, perkara yang ringan, akhirnya ya sudahlah, bodoh amat gitu kan. Akhirnya mereka, orang-orang yang diazab karena hal ini, mereka menganggapnya remeh, ya. Padahal sejatinya perkara yang dianggap remeh oleh orang yang disiksa karena sebab ini di sisi Allah adalah perkara yang besar, mengundang dosa besar. Di sisi Allah merupakan perkara yang berat dan merupakan perkara dosa besar, ya, yang menyebabkan akhirnya seseorang diazab di kubur. Kemudian hadis tadi berbunyi la yastanzih, ya. Di dalam satu riwayat dikatakan la yastanzih, tidak membersihkan diri, yastanzih. Kemudian di riwayat yang lain dengan redaksi la yastatir, ya. La yastatir, tidak menutup dirinya ketika buang air kecil, alias kencing sembarangan, ya. Buang air kecil sembarangan. Jadi ya masuk dalam kategori itu. Orang yang suka kencing sembarangan, ya, dia tidak malu untuk buang air kecil sementara orang melihatnya, maka ini termasuk dalam ancaman ini. La yastanzih, la yastatir, sama-sama.
Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Ada satu kisah di sini disebutkan di zaman Bani Israel, ya, zaman dahulu di kalangan Bani Israel dikisahkan, ya, bahwa jika baju mereka itu terkena air kencing ketika buang air, maka mereka menggunting bagian yang terkena tadi. Ya, itu syariat mereka, begitu kan. Syariat Bani Israel itu kalau, ya itu tadi, makanya orang Yahudi sangat berlebihan dalam masalah kebersihan. Makanya ketika datang syariat Nabi Muhammad, kena air kencing nggak perlu digunting, dibersihkan aja, dicuci, ya, tinggal digosok saja sudah, pakai air. Badan kita tinggal dibersihkan. Kalau kena badan, digunting jadinya badannya, ya Allah, ya. Di sini disebutkan dari Abdurrahman bin Hasanah, dikisahkan dari seorang sahabat Abdurrahman bin Hasanah, kharaja alaina Rasulullah SAW. Satu ketika Rasulullah itu berjalan menuju atau menemui kami, kata Abdurrahman bin Hasanah. Wa fi yadihi daraqah. Beliau berjalan menemui kami dengan membawa tameng dari kulit. Kemudian dia letakkan tameng dari kulit itu. Kemudian Rasulullah buang air kecil dalam keadaan duduk. Fajalasa fabala ilaiha. Maksudnya tameng tadi digunakan untuk menutupi, ya, untuk yastatir gitu kan, menutupi. Faqala ba'duhum. Kemudian berkata salah seorang dari orang-orang yang ya masih itu posisinya di Madinah, ya, di Madinah. Jadi masih banyak orang Yahudi, ya, yang masih dalam keadaan keimanan mereka sebagai Yahudi gitu. Unzuru ilaihi yabulu kama tabulul mar'ah. Masya Allah, dihina Rasulullah. Lihat tuh, ya kan? Bagaimana Muhammad ini, waliyadzubillah, ya, kata-kata mereka ini kasar sekali, ya. Nih buang air kecil kayak perempuan gitu. Mencela, ya, dalam rangka mencela. Sebagian orang berkata dalam rangka mencela Nabi. Lihat orang ini, dia buang air kecil seperti wanita. Sangat menjaga auratnya ketika buang air. Kemudian Nabi SAW mendengar, ya, percakapan itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, waihak, kasihan banget kamu ini, ya, gitu. Amma alimta ma asaba sahiba Bani Israel. Engkau tahu enggak siksa yang menimpa seorang laki-laki dari Bani Israel? Kanu idza asabahumul baul qaraduhu bil maqarid fanahahum fa'udziba fi qabrihi. Mereka itu jika air kencing mengenai mereka, mereka biasa mengguntingnya dengan gunting, bekas cipratannya itu. Lalu lelaki itu melarang mereka sehingga dia disiksa di dalam kuburnya. Maksudnya kan, gak usah digunting, biarin aja gitu. Malah akhirnya disiksa karena sebab tidak membersihkan diri dari air kencingnya. Baik. Kemudian kita lanjut kepada, karena pada kesempatan ini kita membahas dua dosa besar sekaligus, ya, karena pembahasannya tidak terlalu panjang, maka kita gabungkan. Kita bahas sekarang dari kitab Al-Kabair. Al-Kabiratus Sadisatu wa Thalathun. Dosa besar yang ke-36 adalah tentang adamut tanazzuh minal baul, tidak membersihkan diri dari air kencing. Dan ini, ya, syiarnya orang Nasoro. Dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, wa huwa syiarun Nasoro. Ini kebiasaannya orang Nasrani, tidak membersihkan diri dari air kencing. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah diri kalian. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW satu ketika berjalan melewati dua kuburan. Ya, ini sebagaimana sudah disebutkan, ya, tadi di awal. Melewati dua kuburan, kemudian Rasulullah bersabda atau berkata, innahuma la yu'adzaban. Redaksi yang tadi innahuma yu'adzaban. Di dalam redaksi yang ini innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya mereka berdua sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah mereka itu disiksa karena perkara yang berat. Amma ahaduhuma, salah satu dari dua kuburan ini,
dari salah satu penghuni dari dua kuburan ini, fakana yamshi bin namimah. Dia disiksa karena suka mengadu domba. Kerjaannya berjalan ke sini dengan membawa berita dalam rangka ngadu domba, ke sini bawa berita dalam rangka adu domba. Wa amal akhar, dan yang lainnya, yang satunya, fakana la yastabra minal baul, tidak bersuci, membersihkan diri dari air seni, air kencingnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, istanzihu minal baul, atau tanazzahu minal baul di dalam redaksi yang lain. Fa inna amata adabil qabri minhu, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu berasal dari hal ini, dari masalah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni di dalam sunannya, Sunan Ad-Daruqutni nomor 459, dan disahihkan oleh Al-Albani. Summa inna man lam yataharras minal baul fi badanihi wa thiyabihi fa salatuhu ghairu maqbulah. Berdasarkan konsep ini ya, ketika dia tidak membersihkan diri dari air kencingnya, kena pakaian yang enggak dibersihkan, maka akibatnya apa? Kata ulama, baju yang dipakainya untuk sholat, jadi sholatnya enggak sah ya, karena ada najis. Sedangkan syarat daripada sholat itu adalah terbebas dari najis. Salah satu syarat sholat tidak terpenuhi, maka sholatnya jadi nggak sah, nggak diterima. Maka ini yang harus kita perhatikan. Kita sebagai seorang mukmin dalam beraktivitas itu jangan asal-asalan. Ya, karena kalau kita aktivitas, terutama ibadah, asal-asalan, nggak diterima. Setiap aktivitas ibadah itu butuh syarat. Ada syaratnya. Sholat, dia juga ada syaratnya. Ada 9 syarat sholat. Salah satunya adalah terbebas dari najis. Tatkala hal ini terlewatkan, ya, maka efeknya sholatnya jadi nggak sah. Sebagaimana syarat-syarat yang lain. Seorang muslim ketika sholat dia harus menutup auratnya. Ketika sholat tidak menutup auratnya, tidak sah sholatnya. Seorang muslim sebelum sholat memperhatikan syaratnya. Di antara syaratnya adalah wudu. Ketika ada seorang sholat tidak wudu, tidak sah. Atau wudunya tidak benar, maka harus kita perhatikan tata cara wudu yang betul. Kalau selama ini kita merasa wudhu kita masih asal-asalan, maka baiknya kita perhatikan kembali. Mudah bagi kita, bisa kita searching ya di YouTube ya, tata cara wudhu yang betul, yang benar, agar kita bisa mempraktekannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi syarat-syarat sholat. Kita dalam kehidupan manusia saja, ingin mendaftar pekerjaan, mendaftarkan anak sekolah, pasti ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Contoh kita mendaftarkan anak. Di situ tertulis misalkan syarat, salah satu syaratnya adalah membawa foto diri anak gitu ya. Pas foto 3x4, 4x6 katakanlah begitu. Kita datang misalnya bawa foto yang 10R, kira-kira diterima nggak? Nggak akan diterima gitu. Karena syaratnya yang diminta 3x4. Lah kok Anda bawa 10R itu mau buat apa gitu? Nggak diterima. Atau kita nggak bawa syaratnya, mana Pak fotonya? Ya kan? Belum, ya sudah bikin dulu. Jadi harus memenuhi syaratnya. Nah, ini kata ulama, ketika seseorang itu cuek, menganggap remeh hal ini, akibatnya nanti sholatnya nggak sah. Karena dia sholat dalam keadaan membawa najis. Ada najis di dalam tubuhnya, di dalam pakaiannya, di dalam dirinya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Nuaim Al-Hafidh di dalam Hilyatul Auliya. Hadis dari Syaqi bin Mani Al-Asbahi, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Albani. Ya, hadis ini masih tergolong dalam kategori hadis yang bisa diterima ya, tidak disebutkan di sini. Ala kulli hal kita baca saja.
Rasulullah SAW bersabda, arba'atun yu'duna ahlan nari ala ma bihi minal adha. Ada 4 golongan, 4 orang penghuni neraka. 4 orang ini penghuni neraka, tetapi 4 orang ini mengganggu penghuni neraka yang lain karena siksaannya dia. Jadi ada 4 orang yang disiksa di dalam neraka mengganggu penghuni neraka yang lain karena siksaannya gitu. Insya Allah ya. Apa yang menyebabkan penghuni neraka yang lain terganggu? 4 orang ini disiksa dengan, jadi apa ya, model siksaannya berat lah gitu. Yas'auna ma bainal hamim, mereka beringsut antara disiksa dengan hamim dan jahim. Ya, hamim itu cairan panas ya, disiksa dengan cairan panas, dan juga disiksa dengan api yang bernyala-nyala bersamaan begitulah mungkin. Sehingga mereka menyebabkan mereka itu kesakitan yang luar biasa. Ya, disiksa, namanya disiksa. Sampai-sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus ya, ngumpat sana sinilah gitu. Mengucapkan sumpah serapah. Di sini dikatakan wa yad'una bil waili wasubur. Sampai mengucapkan sumpah serapah. Wa yaqulu ahlun nar li ba'dihimul ba'd. Para penghuni neraka saling bertanya-tanya satu sama lain. Kenapa sih orang ini gitu kan? Mabalu haula. Kenapa orang ini siksaannya sampai mengganggu kita ini? Kita juga lagi disiksa gitu kan. Ini orang tambah berat kita jadinya disiksa ini gara-gara mereka ini. Kemudian dikatakan 4 orang ini, yang pertama, farajulun mu'allakun alaihi tabut min jamr. Orang yang pertama ini diikatkan di atas kepalanya ada peti yang dari api, gitu ya. Dia membawa peti yang dari api terikat di atas kepalanya. Warajulun yujiru am'a'uhu ya. Yang satunya lagi mereka orang yang kedua ini dia menyeret isi tubuhnya, ya, ususnya semuanya diseret, dibawa dengan diseret gitu. Insyaallah. Kemudian yang ketiga, yasilu famuhu qayhan, keluar dari mulutnya itu nanah dan darah yang terus mengalir. Kemudian yang keempat, rajulun ya'kulu lahmahu, seorang yang memakan daging tubuhnya sendiri, ya, dia makan sendiri. Itu bentuk siksaannya gitu ya. Kemudian dikatakan kepada yang pertama, kenapa sih orang ini, apa sebabnya dia gitu kan tersiksa seperti itu? Udah dalam keadaan ya membawa peti dari bara api, kemudian disiksa dengan hamim sama jahim tadi, ya kan? Kemudian dikatakan nih, kenapa orang ini kenapa ya? Sebab apa yang menjadikan dia seperti itu? Sampai-sampai ya mengganggu kita gitu, menambah beban siksaan kita gitu. Fayaqul ya, innal ab'ada mata wa fi unuqi amwalun nas. Dia ini meninggal dalam keadaan menanggung beban harta manusia. Wallahu alam, dia mungkin berbuat zalim ketika di dunia mungkin ya, dengan mengambil harta manusia dengan kezaliman. Akhirnya dibebankan ketika di akhirat nanti di atas kepalanya dengan bentuk peti yang berasal dari bara api. Kemudian yang kedua, dikatakan kepada yang kedua, lilladzi yajru am'a'ahu, yang menyeret ususnya, isi tubuhnya. Apa gerangan yang orang ini ketika di dunia gitu, sehingga di akhirat siksaannya menambah beban siksaan kita, kata penghuni neraka yang lain. Kemudian dikatakan innal abada kana la yubali aina ma asobal baulu minhu. Ini orang ini nih ya, ketika dia di dunia buang air itu nggak peduli ya kemana arah air kencingnya itu ya. Bahkan mungkin dibuat mainan gitu kan, ya Allah, nggak peduli pokoknya, kena bajunya kena, aduh nggak peduli ke arah mana ini air kencing itu kena mengenai dirinya, dia nggak peduli. La yubali, nggak peduli. Wala yaksiluhu, enggak dicuci pula itu ketika kena air kencingnya itu, kena badannya, kena bajunya. Summa yuqalu lilladzi yasilu famuhu qayhan. Kemudian dikatakan kepada yang ketiga, yang terus keluar dari mulutnya nanah dan darah, apa yang dia lakukan ya? Sehingga siksaannya menambah beban berat siksaan kita gitu. Para penghuni neraka yang lain. Kemudian dikatakan dia itu
suka dengan kata-kata yang kotor. Ya. Ketika ada kata-kata kotor dia senang, dia ucapkan gitu ya, dia praktekkan gitu. Wah, pokoknya menikmatilah gitu kan. Apalagi anak zaman sekarang gitu ya, anak-anak sekarang ini, ya Allah, dengan kata-kata yang nggak ada manfaatnya, nggak ada maksudnya, buruk lah gitu, seneng gitu ya mengucapkannya. Allah Akbar kan. Di riwayat yang lain dikatakan orang ini ya semasa hidupnya yakulul luhuman nas ya. Ya, makan daging manusia. Maksudnya apa? Suka berbuat gibah ya, suka berbuat namimah, adu domba dan gibah. Ini sama kayak yang nomor 4 ya. Sama kayak yang nomor 4, di mana yang nomor 4 ini juga disiksa dalam keadaan memakan sendiri dirinya ya, daging dirinya sendiri. Ya, sama ya. Innal abada kana yaqulu luhuman nas ya, sama, gibah. Jadi yang nomor 3 itu di riwayat yang lain dikatakan kerjaan dia itu adalah suka dengan kata-kata kotor. Kata-kata yang kotor yang sampai kepada dirinya dia sangat suka. Wah, pokoknya dibuat bahasanya lah sehari-hari. Kemudian riwayat yang lain mengatakan dia suka mengadu domba, suka berbuat gibah. Baik. Ini al-kabirah as-sadisa wa thalathun. Ya. Dosa besar yang ke-36. Maka kita sebagai orang umat Islam, kita harus memperhatikan ya, kebersihan kita, terutama dalam masalah buang air kecil. Jangan sampai kita menganggap remeh hal tersebut. Jangan sampai kita tidak memperdulikan ya, kotoran atau air kencing yang ada kemungkinan mengenai diri kita atau pakaian kita. Kalau kita misalnya buang air, yakin tidak ada yang kena, ya sudah. Tetapi kalau kita ketika buang air, kita yakin ada yang kena dan kita melihatnya kena baju atau kena celana, kita lihat, ya segera dibersihkan. Kalau kita yakin tidak kena, ya sudah. Yakin saja kalau tidak ada yang kena gitu, berarti tidak ada najis gitu. Intinya adalah kita tidak perlu ragu-ragu. Ya, tidak perlu ragu-ragu. Kita yakin saja. Nah, makanya ketika kita buang air kecil, kita jangan lengah. Ya. Kita berhati-hati gitu. Kemudian di sini ada hadis yang lain, pernah kita mendengar ya, bahwa tadi kan Nabi melewati 2 kuburan gitu kan. Yang satu karena suka mengadu domba, yang satu karena tidak membersihkan diri saat kencing. Kemudian lanjutan hadisnya adalah Nabi mengambil pelepah kurma. Ya, ini benar ya, ada di dalam hadis. Jadi ketika itu Nabi akhadha jaridatan rotbah, mengambil 2 pelepah kurma yang masih basah. Kemudian dibelah jadi 2. Pelepah kurma itu ditancapkan, fagharaza fi kulli qabrin wahidah. Ditancapkan ke kuburan yang satu yang lagi disiksa dan satunya lagi ditancapkan juga. Kemudian para sahabat berkata, "Lima fa'alta hadza?" Engkau kenapa melakukan ini, ya kan? Kemudian kata Rasulullah, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Ya. La'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Semoga Allah dengan sebab syafaat Nabi Muhammad, yaitu dengan sebab tadi menancapkan pelepah kurma yang masih basah itu, meringankan siksanya selama pelepah kurmanya masih basah. Ya. Kalau sudah kering ya sudah gitu. Selama pelepah kurma ini belum kering ya, masih basah. Kalau sudah kering ya sudah. Karena pelepah kurma itu kalau masih basah ya nanti ya intinya adalah sampai kering lah gitu. Semoga Allah meringankan siksa keduanya sampai batas keringnya pelepah kurma ini, ya gitulah. Baik. Kemudian di sini ada hadis yang menerangkan juga bahwa Rasulullah SAW suatu ketika Abdurrahman bin Abi Qurat ya, berkata, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Abi Qurat berkata, aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ingin buang air ya, menuju tempat buang air. Jadi kebiasaan beliau, kata Abdurrahman bin Abi Qurat, kebiasaan Nabi adalah wa kana idza aradal hajah ab'ad. Jadi Nabi itu kalau mau buang air menjauh ya, itu kebiasaan beliau.
Ya, tidak seperti kalau alhamdulillah sekarang sudah ada kamar mandi. Bahkan pun udah ada kamar mandi, manusia masih banyak yang nggak suka. Ana heran gitu ya. Masih ada banyak yang tidak suka buang air di kamar mandi. Maksudnya apa gitu ya Allah. Banyak kamar mandi sudah disediakan di tempat pom bensin lah, di masjid lah. Masih banyak yang tidak mau buang air di situ. Waliyadzubillah. Kebiasaan Nabi diceritakan di sini bahwa kalau mau buang hajat itu menjauh. Ya. Maka di sini dikatakan lagi termasuk perbuatan yang kurang adab, ya, atau bisa dikatakan perbuatan yang kurang ajar gitu ya. Ketika sebagian orang, ya, baik orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, buang air di pinggir jalan, Masya Allah. Karena perbuatannya itu menyebabkan bau, ya. Bau air kencingnya itu mengganggu. Jelas kita kadang-kadang pernah mendapati atau merasakan berjalan di satu tempat baunya kecing, ya, pesing gitu ya, baunya nggak enak gitu. Ini kurang adab ini kayak gini ya, perbuatan yang kurang adab. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah sudah memperingatkan di sini melalui hadis ini. Hadis ini dihasankan ya, tidak disahihkan tapi dihasankan oleh Syekh Albani. Ini harap kita perhatikan. Ittaqul mala'inis salasah. Jagalah diri kalian dari 3 tempat yang bisa mendatangkan laknat. Wah, Masya Allah. Ittaqul mala'inis salasah. Jauhilah, ya, lindungilah diri kalian, jagalah diri kalian dari 3 tempat yang bisa mendatangkan laknat. Yang pertama al-barazu fil mawarid, ya, tentang buang hajat terutama ya. Buang hajat di tempat berkumpulnya air, ini nggak boleh. Ya, hindari kalau mau buang hajat di tempat berkumpulnya air. Wa qari'ati thoriq, buang hajat di jalan raya. Sembarangan sekali ya, Masya Allah. Wa dhil, dan buang hajat di tempat bernaung pohon. Masya Allah. Kalau kita biasa melihat pohon ini buat berteduh orang, buat beristirahat, jangan dibuat kencing. Kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu nggak masalah kan gitu. Kita cari, makanya kalau kita memang berada di situasi yang sangat susah untuk kita mencari toilet atau WC, kita paling tidak memperhatikan inilah, ya, tidak buang hajat atau buang air di tempat berkumpulnya air, itu yang pertama. Yang kedua, tidak buang hajat di jalan raya, dan yang ketiga, tidak buang hajat di tempat yang teduh, pohon yang biasa orang berteduh di bawahnya. Baik, kemudian kita lanjut pembahasan kita pada dosa besar yang ke-37. Pembahasan tentang riya. Dosa besar yang ke-37 adalah tentang riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan tentang keadaan orang munafik. Orang munafik itu kata Allah yuraunan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu amal yang dia lakukan itu tidak ikhlas, bukan amal yang soleh. Sekali lagi, maka kita harus memperhatikan diri kita, mengoreksi diri kita, mudah-mudahan kita terbebas dari perilakunya orang munafik. Karena perilaku orang munafik itu kalau beramal tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu sama dengan tidak perfect, tidak profesional. Karena agama Islam sekali lagi mengajarkan tentang kesempurnaan, tentang profesionalisme, profesionalitas, tentang ikhlas. Ikhlas itu sempurna. Maka kita itu diminta oleh Allah kalau beribadah itu mukhlishon. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia itu, umat Islam itu, ya, tidaklah diminta atau diperintah oleh Allah kecuali kalau beramal itu harus ikhlas. Sekali lagi, ikhlas itu tidak asal-asalan. Kita saja, ya, kalau misalnya memerintahkan orang terhadap satu perintah, kemudian dia ngerjakannya nggak betul, pasti kita bilang ikhlas ora sih? Kamu ini ngerjainnya ikhlas enggak gitu? Nggak becus sekali kamu mengerjakannya, kan begitu. Kita ini jangan-jangan ketika kita mengerjakan ibadah, Allah juga sama bilang sama kita,
kowe kok nek salat kok ya ora becus men to gitu. Mungkin ya kan. Makanya sebelum kita rugi sendiri, di mana nanti ketika di akhirat itu semua amal diperhitungkan, jangan sampai salat kita itu zong. Ya, kenapa salat? Karena setiap hari kita akan melalui yang namanya perintah salat. Gitu. Perintah salat ini kan dimulai dengan panggilan. Allah memanggil kita dengan azan. Layaknya kita manusia atau seorang ayah, seorang tua memanggil anaknya, yang kita harapkan dari panggilan kita kepada anak kita apa? Respon. Ya kan? Ketika kita memanggil anak kita itu menunggu apa? Respon. Responnya berupa apa? Jawaban. Nak, kita manggil. Iya, oh ada respon. Ya kan? Direspon dengan anak kita dengan iya, menjawab panggilan. Sama, azan itu panggilan. Responnya adalah menjawab azan. Kalau dipanggil Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil asyhadu alla ilaha illallah, jawabannya asyhadu alla ilaha illallah. Seperti itu. Di dalam panggilan pasti ada maksud dan tujuan. Allah memanggil kita itu dalam rangka perintah. Perintahnya ada di mana? Hayya 'alas shalah. Kata hayya ini adalah bermaksud perintah. Isim tapi mengandung unsur fi'il amr. Asmaul af'al istilahnya. Isim mengandung unsur perintah. Hayya itu mengandung unsur perintah. Perintah untuk apa? 'Alas shalah, untuk sholat. Makanya kalau muazzin bilang hayya 'alas shalah, jawabannya bukan hayya 'alas shalah. Kan kita diminta untuk sholat, dipanggil untuk sholat, masa jawabnya hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Ketika muazzin sudah memanggil, kita merespon dengan menjawabnya, kemudian apakah cukup di situ? Enggak. Kita kalau manggil anak, ketika dia merespon iya, sudah tenang. Tapi belum selesai. Kok enggak datang-datang bocahnya? Kita manggil, respon berikutnya adalah datang. Mendatangi. Si anak ini kok nggak datang-datang? Nggak datang-datang, dipanggil lagi. Nak, iya. Wah, muazin sama. Azan dipanggil nggak datang-datang, dipanggil lagi yang kedua, qomat. Kalau udah qomat biasanya baru pada datang, buru-buru lagi. Ya seperti itulah. Jadi di dalam sholat ini kita banyak mendapatkan faedah. Bahwa setiap muslim itu diminta untuk perfect, diminta untuk mengerjakan ibadah itu tidak asal-asalan. Karena orang munafik kalau beribadah, beramal itu asal-asalan. Yang dia harapkan dari amalnya itu adalah pujian manusia. Sebagaimana firman Allah, yura'unan nas, mereka itu kalau beramal ingin dilihat manusia, ingin mendapat sanjungan, berharap harapan dunia, naik pangkat, ya kan, berharap kedekatan, cari muka lah bahasanya dan sebagainya. Yang dia cari bukan wajah Allah tetapi wajah manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan tidaklah dia itu mengingat Allah kecuali sedikit saja. Sepertinya sudah azan ya. Kita azan dulu mungkin. Baik, kita lanjutkan kembali. Bismillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ba'du. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah memberikan catatan terhadap ayat ini ya. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu berbuat riya kepada manusia dalam amal ibadahnya, yaitu orang munafik. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Berkata Syekh di sini, yakni yura'unan nas bi'amalihim, yaitu orang munafik itu kalau beramal ingin dilihat manusia dengan amalnya. Yu'adduna a'malan shalihah la yuriduna bihi wajhallah. Dia melakukan amal tersebut dalam pandangan dia amal yang soleh, amal yang baik, tetapi tidak menginginkan wajah Allah. Dia nggak cari mukanya Allah, tetapi yang dia cari mukanya manusia agar dipuji oleh manusia. Contohnya di sini kata Syekh, alladzi yatasaddaq li ajli an yamdahahun nas, seperti orang yang
kalau bersedekah itu dalam rangka tujuan dia adalah agar manusia memuji dia, atau dia ketika sholat, atau ketika belajar, intinya adalah tidak melaksanakan ibadah kecuali mengharap pujian manusia. Dia tidak sedang mencari ketaatan kepada Allah dalam aktivitas ibadahnya, tidak mencari ketaatan dan pahala, tetapi yang dia cari adalah yamdah, ya, an yamdahun nas, agar manusia memuji dia, menyanjung dia, ya, memberikan gelar kepada dia. Fahada huwa riya. Nah, inilah yang namanya riya. Wa hada yuhbitul amal, dan perbuatan ini menghapus amalnya. Ya, menghapus amal, nggak ada pahalanya sama sekali. Hangus. Ketika dia sholat dalam keadaan riya, sholatnya hangus. Kalau dia tidak segera memperbaiki niatnya, maka ketika seorang sholat ada unsur-unsur riya datang, segera ditepis. Ya. Ketika manusia kita, waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak, ketika kita sholat kemudian ada kayak rasa-rasa arahnya ke riya gitu ya, langsung segera ditepis agar amal kita balik lagi pahalanya. Kayak mau melayang, kita ambil lagi gitu. Dengan istighfar, memperpanjang sholat. Ya, caranya salah satunya dengan gitu ya, memperpanjang sholat, bukan tambah riya, bukan. Dengan memperpanjang sholat maksudnya sambil astagfirullah. Nggak apa-apa kita mengucap astagfirullah ya, agar kita terjauh daripada pikiran-pikiran yang mengarah kepada riya. Karena riya ini menghapus amal di saat itu, Ya, karena riya ini syirik, ya, kecil. Karena syirik itu menghapus amal. Kalau syirik besar, semua amal terhapus, nggak ada yang tersisa. Kalau syirik kecil, riya ini yang terhapus, yang hangus adalah amal di saat dia riyanya gitu. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan perjumpaan, bisa melihat, bertemu Allah, ya, falyamal 'amalan shalihan, kata Allah hendaknya dia melakukan amal, beramal dengan amalan yang soleh, amalan yang jauh dari kesyirikan, ya, terbebas dari riya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Amal yang soleh tadi, sekali lagi kami ulangi, amal yang soleh itu dibangun dengan ikhlas. Ikhlas itu sempurna, tidak asal-asalan. Ini yang diinginkan oleh Allah. Allah memerintahkan kita untuk beramal itu amal yang soleh, amal yang ikhlas, amal yang sempurna, dan jangan disusupi dengan kesyirikan. Ya, karena ketika kita sudah merasa bagus amal kita, tiba-tiba ada perasaan lain tadi ya, ingin mendapatkan sum'ah atau riya, sama saja, tidak ada nilainya. Wan Nabi SAW yaqul, dan Nabi sudah memperingatkan dalam sabdanya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling aku takutkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Kemudian dikatakan kepada Nabi, apa itu maksudnya syirik kecil itu? Kemudian Nabi bersabda, ar-riya. Yang dimaksud dengan syirik kecil itu adalah riya. Karena syirik itu menghapus amal, riya syirik kecil. Maksudnya apa? Amal di saat itu yang dia lakukan ada riyanya, hapus. Syirik besar, semua amal. Ini bahaya kata Syekh ya. Wa huwa khatar syadid ya, khatarun syadid. Bahayanya luar biasa. Karena ini salah satu sifat orang munafik. Sebagaimana firman Allah, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang munafik ini sukanya nipu Allah. Kok bisa? Dia seakan-akan orang munafik ini ingin mempersembahkan amal, tapi nggak jadi buat Allah, belok, gitu kan? Ditipu Allah gitu loh. Allah nggak bisa ditipu. Kita ini kayak kita main-main, kita mau ngasih, kadang-kadang kita suka bercanda sama anak kan, pengen ngasih nggak jadi, pengen ngasih nggak jadi kan gitu. Ya begitulah. Suka main-main orang munafik ini, menipu Allah dengan begitu. Seakan-akan ini milik Allah, amalnya akan diserahkan kepada Allah, tapi akhirnya nyata-nyatanya bukan buat Allah. Jadi dalam hidup ini kita itu cuma punya dua pilihan, saudara-saudaraku sekalian. Dalam setiap amal ibadah kita itu, ini amal untuk Allah atau bukan. Kalau untuk Allah, maksimalkan, sempurnakan. Karena kalau tidak untuk Allah, kemudian buat siapa amal ini?
Yang kita lakukan ini untuk apa? Untuk siapa? Segala aktivitas yang kita lakukan ini untuk siapa? Gitu. Cuman dua pilihannya, untuk Allah atau bukan untuk Allah. Allah yang sudah ngasih kita semua ini, yang menciptakan semua alam semesta, memberikan kita semua kenikmatan yang kita butuhkan, yang membimbing kita, mengatur hidup kita. Hanya Allah saja yang pantas kita sembah, kita syukuri. Sebagaimana kita kalau dikasih sesuatu sama orang, saya kasih kamu ini, Pak tolong terima, saya kasih Anda ini. Oh iya, kita nunggu respon dari yang kita kasih, terima kasih. Orang yang kita beri pasti akan mengucapkan apa? Terima kasih kepada kita. Kira-kira masuk akal enggak? Atau lucu sekali ketika kita ngasih sesuatu sama orang, dia diam, tidak mengucapkan terima kasih, atau mengucapkan terima kasih sama orang lain. Ini lucu gitu kan. Sama dengan kita manusia, sudah Allah kasih kita berbagai macam kenikmatan, kok nggak terima kasih sama Allah, tidak beribadah sama Allah, atau berterima kasihnya sama yang lain. Kan lucu sekali. Maka dalam kehidupan kita harus berhati-hati. Langkah kita itu cuma dua. Kalau nggak buat Allah, buat yang lainnya berarti. Dan itu sudah masuk dalam kategori syirik. Syirik yang paling awal, syirik niat. Niat kita dalam aktivitas apapun, kalau bukan untuk Allah, untuk yang lainnya dong berarti syirik sudah. Syirik niat. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Maun ya. Surat Al-Maun. Fawailul lil musallin, celakaanlah bagi orang-orang yang salat. Wail di sini bisa diartikan dengan neraka wail ya. Satu lembah di dalam neraka yang namanya wail. Maka orang-orang yang salat akan masuk neraka wail. Kok bisa? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang kalau salatnya itu lalai, salatnya itu enggak beneran, asal-asalan ya. Salatnya itu suka menunda-nunda. Sekali lagi, bentuk perintah apapun, unsurnya itu wajib dan segera dilaksanakan ya. Kalau kita memerintahkan anak kita, kita inginnya apa? Inginnya dilakukan. Karena kalau nggak dilakukan kita marah, ya kan? Dan segera untuk dilakukan. Nak, manggil. Nak, manggil. Nggak datang-datang, kita yang datengin malahan. Sambil bawa pecut mungkin, ya kan? Kita suruh, nak, tolong belikan gula di pasar. Nanti, wah, bilang nanti. Anak kita bilang nanti, wah. Seharusnya kita juga sadar gitu loh. Ketika Allah sudah merintahkan kita untuk sholat, azan dipanggil, segera. Dalam hati kita masih menunda, engkau welah. Emang Allah nggak denger apa? Kita bilang nanti itu. Sama kayak kita kalau nyuruh anak kita bilang nanti, wow, langsung kita bawa pecut. Maka masuk dalam ayat ini orang-orang yang suka menunda sholatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka itu orang yang suka melalaikan sholatnya, menunda sholatnya. Maka mulai dari saat ini kita punya bekal buat diri kita dan juga buat saudara-saudara kita yang lain. Kita ingatkan, Pak sudah dipanggil sholat, Allah sudah manggil, ayo kita sholat. Jangan ditunda. Karena perintah itu unsurnya wajib. Wajib itu dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Makanya meninggalkan perintah itu dosa, dan dosa yang sangat berat di sisi Allah karena dosa meninggalkan perintah. Dan unsur yang kedua dalam perintah adalah segera. Segera. Ketika kita bersegera melakukan perintah kan sebenarnya meringankan kita. Kita jadi lepas, nyaman, ya, kita tenang karena kita sudah melakukan perintah. Karena perintah itu beban pada asalnya. Kalau nggak kita lakukan beban, ditunda pun jadi beban. Ditunda, numpuk jadinya bebannya. Susah jadinya kita mau mengerjakannya. Makanya segera dilakukan. Segera dilakukan, biar kita segera berlepas dari beban perintah. Baik, kita lanjut. Alladzina hum yura'uni, orang-orang yang
lalai dalam sholatnya itu maksudnya orang yang menunda sholat dan mereka suka riya. Sholatnya itu niatnya untuk riya, bukan untuk Allah. Wa yamna'unal ma'un, dan tidak mau memberikan barang-barang yang berguna, menahan dari memberi, ya istilahnya begitu. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hapus, jangan kamu hilangkan, hanguskan, kamu batalkan sedekahmu dengan suka mengungkit-ungkit pemberianmu, dan juga menyakiti orang yang kamu beri. Kalau memberi ya sudah, ya. Jangan diungkit-ungkit pemberian, dan juga jangan memberi sambil menyakiti. Ini yang sering, tapi kita kadang-kadang tidak merasakannya. Ngasih orang ngamen tapi sambil gerutu, mas masih kuat kok, masih ngamen, sambil ngasih dia. Mending gak usah ngasih lah gitu kan. Kalau nggak mau sambil mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Kalau mau ngasih aja udah, silahkan dikasih. Nggak perlu harus menyakiti perasaan orang yang dikasih. Ngasih, minta sumbangan, wah ini kan bohong ini ya Allah. Nggak usah, cukup dah. Kalau nggak mau ngasih sudah, maaf Pak kita nggak ngasih, kan gitu selesai. Kalau ngasih sudah, kasih saja. Baik, kita lanjut lagi. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jadi ini Allah mempermisalkan atau menyamakan posisi orang yang berbuat riya dengan orang yang tadi membatalkan pahala sedekahnya. Jadi orang yang kalau bersedekah kemudian dia ungkit pemberiannya atau dia menyakiti orang yang dia beri, itu sama saja hangus. Seperti orang yang berbuat riya, maka pahalanya hangus gitu, sama saja. Ya, seperti orang yang berbuat infak, menafkahkan, ya yunfik, bersedekah, memberi tapi dalam keadaan riya. Kemudian kita lanjut lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang sangat populer ya, mungkin kita sering mendengarnya. Sesungguhnya nanti di akhirat manusia yang pertama kali akan diadili ya di sisi Allah nanti adalah yang pertama, rajulun istushhida fi sabilillah, seorang laki-laki yang dia gugur syahid di medan perang. Kemudian didatangkan orang ini ya, seorang mujahid, diperlihatkan kepadanya perbuatan baiknya dulu ya ketika dia berjihad. Kemudian orang ini oh ya betul, itu saya ya, itu saya berjihad gitu kan. Kemudian Allah bertanya, kamu berbuat apa dengan perbuatan jihadmu ini? Apa yang kamu perbuat dengan jihadmu? Kata orang ini, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjihad di jalanmu ya Allah. Kata orang ini, tetapi Allah menyanggahnya. Qala kadzabta, enggak, kamu bohong. Ya, kamu berjihad tidak untukku, kata Allah. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jari. Tapi kamu berjihad itu ya, hatimu menginginkan bukan jihad untukku, tetapi agar manusia memandangmu, agar manusia menyematkan di pundakmu pahlawan nasional, ya. Agar manusia mengatakan dia pendekar, dia pahlawan, dan manusia sudah mengatakannya, alias kamu sudah dapat keinginanmu itu. Keinginanmu kan agar manusia menganggapmu sebagai pahlawan, sebagai mujahid. Manusia sudah menganggapmu seperti itu. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk diseret orang ini. Seret dalam keadaan malaikat menyeret mukanya yang diseret. Ya. Jadi mukanya itu di bawah, diseret di bawah gitu. Sampai akhirnya dilemparkan ke neraka. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Dan yang kedua, model yang kedua, seorang yang Allah bukakan kepadanya kelapangan rizki, harta. Kemudian didatangkan orang ini. Kemudian Allah perlihatkan nikmat-nikmatnya. Dia mengakuinya, iya betul, itu saya. Ya, alhamdulillah saya punya banyak harta. Kemudian kata Allah apa? Apa yang kamu gunakan dengan hartamu itu? Kemudian kata orang ini, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidaklah aku tinggalkan jalan-jalan kebaikan yang engkau sukai, melainkan aku di situ ikut andil untuk menginfakkannya. Alias semua jalan-jalan kebaikan, bangun pondok sedekah, bangun masjid sedekah,
keluar semua duit-duitnya itu. Ngasih anak yatim, menyantuni janda dan semuanya, dia jalan-jalan kebaikan itu dia sedekahkan semua. Maksudnya dia tempuh semua jalan itu. Tetapi kata Allah apa? Kadzabta, kamu bohong. Ya, yang kamu lakukan itu bukan untuk itu. Ya, bukan mengharapkan wajahku, tidak untukku yang kamu lakukan, kata Allah. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad, tetapi kamu mengakukan itu agar manusia menyematkan gelar kamu orang yang dermawan. Orang kaya yang tidak pelit, yang dermawan, ya, lumo dan sebagainya. Faqad qila summa amara bih, manusia sudah mengatakannya, manusia sudah mengenalmu dengan itu. Akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyeretnya, ya, dengan mukanya yang diseret kemudian dilemparkan ke neraka. Dan yang ketiga, rajulun ta'allamal ilm, seorang yang dia belajar ilmu wa 'allamahu, dan dia ajarkan ilmunya, membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an. Didatangkanlah orang ini, kemudian dikasih lihat, ya, amal-amal kebaikannya, dan dia mengakuinya, iya betul itu aku, kata orang itu. Kemudian kata Allah apa yang kamu lakukan dengan ilmumu, dengan bacaan Qur'anmu? Kata orang ini, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku ini belajar, ya, menjadi seorang profesor, menjadi seorang ustadz, kiai, qari, dalam rangka untukmu ya Allah, kata orang ini. Kemudian kata Allah apa? Kadzabta, bohong, kamu tidak melakukannya untukku, tapi kamu melakukannya, ya, liyuqal huwa alim, agar kamu mendapatkan gelar profesor, cendekiawan, seorang kiai. Kemudian manusia sudah mengatakannya, kamu sudah terkenal di kalangan manusia sebagai orang yang kamu inginkan sebagai profesor, sebagai ustadz, sebagai kiai. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyeretnya sampai akhirnya dia dibuang ke dalam neraka. Kemudian kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, man samma'a samma Allah, barang siapa yang berbuat kebaikan dalam rangka sum'ah, ya, maka Allah bongkar aibnya. Dan barang siapa yang beramal dalam rangka riya, maka Allah juga bongkar aibnya. Qala Al-Khattabi, di sini Al-Imam Al-Khattabi memberikan komentar. Maknahu, maksudnya adalah man amila amalan ala ghairi ikhlas. Yang beramal tidak ada keikhlasan di dalamnya. Innama yuridu an yarahun nas, tetapi dia itu beramal dalam rangka dilihat manusia, ya, menjadi buah bibir perbincangan manusia. Maka dia dibalasi, ya, dengan Allah bukakan semua kedoknya dia, ya, keinginannya dia, padahal dia itu tidaklah beramal kecuali ingin mendapatkan pujian, ya kan? Apa yang lahir dan apa yang batin semua keluar, Allah bongkar semua. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yasiru minar riya syirkun. Riya yang ringan itu juga syirik, ya. Riya yang ringan itu juga termasuk dalam kategori syirik. Rasulullah SAW kemudian bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ini sudah kita sampaikan tadi. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ar-riya, riya. Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, yauma yujazil ibad, tatkala Allah sedang membalas setiap amal perbuatan manusia dengan amalnya. Kemudian Allah katakan kepada orang yang berbuat riya, idhabu ilal ladzina kuntum turaunahum. Udah sana pergi. Kamu kan beramal bukan buatku, kata Allah. Pergi kepada orang yang kamu tujukan amalmu itu. Ya, ya, lihatlah, kata Allah. Kamu dapat apa dari mereka? Dapat apa, kata Allah? Kalau kamu beramal bukan untuk, ya sudah, pergi saja sana. Amalmu itu kan bukan buatku. Kamu memberikan amal ini bukan buatku, buat yang lainnya. Sudah pergi. Dapat apa? Dapat pahala? Kata Allah di sini. Hal tajiduna indahum jaza, ini istifham ingkari, ya. Kalau dalam istilah bahasa Arab, sebuah pertanyaan tapi nggak perlu jawaban, gitu. Pertanyaan mengingkaran, gitu. Kamu dapat apa? Ya sudah, pergi saja. Ya, hal tajiduna indahum, apakah kamu dapat sesuatu dari mereka? Ya, tentu tidak. Wa qila fi qaulillahi ta'ala, dan dikatakan dalam firman Allah, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan nampaklah bagi mereka orang-orang yang beramal dalam keadaan riya, ya, apa-apa yang mereka tidak pernah terbesit sebelumnya.
Kan mereka kan merasa amal yang mereka lakukan ini kan untuk Allah. Tetapi nyata-nyatanya bukan gitu. Ya tadi seperti seorang mujahid tadi merasa dengan perjuangannya dia masuk surga, tetapi tidak terbersit sampai pada akhirnya Allah sendiri yang membongkarnya. Enggak, kamu enggak melakukan bukan untukku, tapi buat yang lain. Di sini para ulama mengatakan kanu amilu a'malan yarawnaha fid dunya hasanat. Mereka ini orang-orang yang kalau beramal di dunia menganggapnya sebagai amal yang baik, amal yang mendatangkan pahala. Tetapi tampak nanti di hari kiamat keburukan. Yang ada keburukan, bukan kebaikan. Wa kana ba'dus salaf idza qara'a hadil ayah. Para ulama salaf ketika membaca ayat ini yaqul, ya, mereka berkomentar, wailun li ahli riya, sungguh celaka bagi orang-orang yang berlaku riya. Wakila innal mura'i yunada bihi yaumil qiyamah bi arba'ati asma. Dikatakan bahwa orang yang berbuat amal karena riya itu nanti di hari kiamat dia dipanggil dengan 4 sebutan, ya, dengan 4 sebutan, 4 gelar. Yang pertama, ya mura'i, wahai orang yang berlaku riya. Ya ghadir, wahai penipu, ya menipu Allah. Sebagaimana disebutkan tadi, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Yang nipu, mau ngasih Allah tapi bukan untuk Allah, buat yang lainnya, ditipu Allah. Makanya nanti di akhirat dia dipanggil dengan ya ghadir, ya wahai penipu. Ya fajir, wahai pendosa. Ya khasir, wahai orang yang merugi. Idhab, udah pergi sana. Fakhudh ajroka, ambil tuh pahala, ya balasan dari apa yang kamu kerjakan untuknya, bukan untukku kan? Ya ambil sana balasannya. Dapat enggak? Kata Allah, enggak dapat. Wa qala al-Hasan, berkata Imam Hasan Al-Basri, al-mura'i yuridu an yughalliba qadrallah. Imam Hasan Al-Basri ini menggambarkan orang-orang yang berbuat riya ini seakan-akan ingin mengalahkan, ya, menipu takdir Allah. Ya. Dia seperti ingin mendahului takdir Allah. Ya karena dia menipu, ya. Yuriduna ayyughalliba qadrallah fihi wa rajulun su. Dia ini manusia yang buruk. Yuridu an yaqulan nas wa saleh. Kan inginnya dia itu dia mendapatkan pujian manusia, tetapi dia udah duluan. Seandainya dia nggak perlu berlaku itu, dia berlaku ikhlas, ya kan? Apakah manusia yang memujinya? Kan belum tentu gitu kan? Jadi seakan-akan dia ini ingin mengakali takdir Allah. Karena orang ingin memanggilnya dengan orang soleh, seorang pahlawan, seorang mujahid, akhirnya dia pakai shortcut, ya, dengan cara riya, seperti itu. Seandainya dia berbuat itu tanpa harus melakukan framing lah bahasanya gitu kan, atau apalah, pencitraan atau gimana, wallah alam. Apakah manusia kemudian mengatakannya dia sebagai orang yang dermawan kan gitu, orang sebagai pahlawan nasional, ya, dan sebagainya, seorang yang berilmu, seorang profesor cendekiawan, belum tentu. Tapi karena dia ingin agar dirinya dikatakan seperti itu, dia akhirnya seakan-akan ingin mengalahkan takdir Allah, seperti itu. Baik, ini kata Hasan Al-Basri. Fa kaifa yaquluna wa qad halla min rabbi mahallal ardiya. Bagaimana dia bisa mendapatkan posisi itu? Ya, posisinya kan cuma di dunia. Dia itu kan ingin dianggap sebagai orang soleh di mata Allah, di mata manusia sayangnya, bukan di mata Allah gitu. Bagaimana dia mau mendapatkan posisi itu sedangkan dia sudah mendapat posisi yang hina? Maka seorang mukmin harus berhati-hati terhadap hal ini, kata Imam Hasan Al-Basri. Kemudian kita lanjutkan ya sedikit lagi. Wa qala Qatadah, idza ra'al 'abdu yaqulullah. Ketika seorang hamba berbuat riya, Allah berkata, unzuru ila 'abdi, lihat-lihat tuh hambaku itu. Kaifa yastahzi'u bi, bagaimana dia mempermainkanku. Ya, orang yang riya kan sama saja mempermainkan Allah. Ya, sekali lagi, seakan-akan dia akan memberikan kepada Allah, tapi bukan. Kan sama saja mempermainkan Allah. Mau ngasih nggak jadi, kasih yang lain. Wah, kurang ajar. Kemudian Umar bin Khattab, suatu ketika, Masya Allah, ini kisah luar biasa, dan mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Umar bin Khattab satu ketika melihat orang yang lagi sholat, posisinya sholatnya itu kepalanya nunduk,
Ya, yutoti ya. Raqabatahu, lehernya tuh di kita. Ini betulan ya. Kemudian kata Umar apa? Ya sahibar raqabah, wahai kamu ya gitu. Yang sholatnya sambil nunduk-nunduk gitu. Irfa raqabatak, tegakkan itu lehermu. Enggak usah dibuat-buat begini, gitu ya. Laisal khusyuk fi riqab. Khusyuk itu tempatnya bukan di leher yang begini, kata Umar. Khusyuk itu tempatnya di hati. Masya Allah. Umar dengan tegasnya nyuruh orang yang sholatnya begitu tadi, tegakkan itu lehermu ya. Sholat yang khusyuk itu bukan dengan berusaha begini-begini. Biasa saja. Makanya kita kalau sholat itu tidak perlu harus mengadakan gerakan-gerakan yang sesungguhnya itu bukan gerakan sholat begitu. Cukuplah biasa saja. Khusyuk di hati, bukan di kepala leher yang ditunduk-tundukkan. Masya Allah. Kemudian dikatakan kepada Abu Umamah Al-Bahili. Jadi suatu ketika Abu Umamah Al-Bahili melewati orang yang lagi sholat di masjid. Posisi orang ini lagi sujud sambil menangis. Kedengeran Abu Umamah Al-Bahili. Ya, ibadahnya, sholatnya itu. Lagi sujud sambil menangis di dalam sujudnya. Kemudian dia panggil itu orang itu. Anta, weh kamu kalau sholat ya lebih baik kalau yang begitu tuh di rumah aja lah. Sholat yang sambil nangis lagi sujud tuh di rumah saja. Masya Allah. Anta laukana hada fi baitik. Ini lebih baik kalau kamu lakukan di rumah. Wa qala Muhammad ibn Mubarak As-Suri, berkata Muhammad ibn Mubarak As-Suri, di sini bisa jadi apa ya catatan buat kita. Kalau mau sholat yang apa namanya seperti tadi ya, kayak meluapkan perasaan di dalam hati kita. Kadang kan kita perlu meluapkan perasaan kita sama Allah, ya kan? Itu kata Muhammad bin Mubarak As-Suri, kalau mau meluapkan segala permasalahanmu jangan di siang hari, di malam hari, gitu. Ketika sepi, jangan ketika di siang hari. Li'anna sumta bin nahar lil makhlukin. Ketika kamu lakukan di siang hari itu manusia banyak yang lihat gitu loh. Masya Allah. Ini lebih aman lah bahasanya gitu kalau dilakukan di malam hari. Karena lebih bisa menjaga hati gitu. Wasumtu bil lail li rabbil alamin. Kalau kamu ingin meluapkan segala perasaanmu, bermunajat semaksimal mungkin malam hari. Karena di malam hari adalah untuk Tuhanmu. Di siang hari untuk makhluk. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, lil mura'i salasu alamat. Masya Allah. Ini Ali bin Abi Thalib memberikan tanda. Tanda bagi orang yang riya itu seperti apa? Ada 3 kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, yaksul idza kana wahdahu. Kalau dia ibadah sendirian dia malas. Itu tanda yang pertama. Kemudian wayanshid idza kana finnas. Ketika ramai orang dia semangat. Wa yazidu fil amal idza utniya alaihi. Kalau dia dipuji atas amalnya, dia tambah semangat lagi. Masya Allah. Kemudian wa yanqus idza dzumma bihi. Tapi dia mengkerut amalnya kalau dia dicela. Ketika dia dicela dalam amalnya, dia mengkerut. Berkuranglah intensitas amalnya. Ini kata Ali bin Abi Thalib. 3 tanda orang yang riya. Ya, pelaku riya. Kemudian Fudail bin Iyad berkata, ya ini terakhir sebagai penutup, ini pernah disampaikan di awal-awal pembahasan tentang syirik ya. Tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Perhatikan baik-baik. Meninggalkan amal karena manusia, nggak jadi amal deh, nggak jadi berbuat baik ya, banyak orang gitu ya. Kalau mau beramal, amal saja. Karena ketika kita meninggalkan amal karena manusia, itu adalah sebuah perbuatan riya. Wal amalu li ajlin nas, dan ketika kita beramal untuk manusia, parah lagi, syirik. Kita beramal untuk manusia, syirik. Kita meninggalkan amal karena manusia, riya, syirik kecil. Wal ikhlas, kata Fudail bin Iyad, dan ikhlas itu yang kayak apa sih? An yu'afikallahu minhuma ya. Ketika Allah menyelamatkanmu dari 2 model tadi. Enggak mau beramal karena manusia, riya dia. Beramal karena manusia, syirik. Ikhlas adalah tidak keduanya. Ketika Allah menyelamatkan kita dari keduanya.
Fanas'alullahul al-ma'unah wal ikhlas fil amal. Dan kita akhirnya meminta kepada Allah pertolongan ya, agar kita bisa beramal dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang ikhlas, tidak ada tendensi apapun, tidak ada tendensi riya dan sum'ah dan mencari wajah manusia, mencari keridhaan manusia. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.